Saya tidak terima ini. Saya tidak mau dieksekusi mati. Tante Windy dan Om Idris tak terima dengan vonis hukuman yang dijatuhkan pada mereka berdua, yaitu mereka akan dihukum seumur hidup atau yang paling fatal, mereka berdua bisa dieksekusi mati. Majelis hakim tak menggubris keinginan Tante Windy dan Om Idris. Sidang telah usai. Astagfirullah, kenapa ini bisa terjadi? Pak Nadimin, ayah kandung Tante Windy, menangis. Pak Susilo dan Mbok Narsi pun masih ada di sini. Ini gara-gara kamu, Rel, Ferry. Dasar kalian ponakan durhaka. Kamu juga, Arjuna. Tante Windy kembali berteriak tak terima. Tapi bagaimanapun juga sidang telah usai. Putusan hakim jatuh pada mereka dengan hukuman seumur hidup. Penasihat hukum yang dibawa oleh Tante Windy dan Om Idris pun tak mampu sedikit pun membantu mereka. Ringannya hukuman menjadi seumur hidup itu karena aku yang kasihan. Setidaknya niatku, Tante Windy bisa sadar kalau dia masih memiliki orang tua. Kelak ku harap mereka bisa berkumpul. Harusnya hukuman Tante lebih berat dari ini, tapi Juna beri kesempatan Tante untuk berubah. Setidaknya nanti Tante bisa bilang maaf atau berkumpul kembali dengan orang tua Tante yang ternyata masih lengkap. Arjuna menanggapi kemarahan Tante Windy. Kamu memang jahat, Arjuna. Om Idris menimpali omongan ponakannya. Om, ini adalah proses hukum yang harus Om dan Tante terima. Aku seperti ini karena kalian. Kalian yang rencanakan ini. Hukuman kalian itu harusnya sampai dieksekusi. Tapi tidak. Kami akan berikan kesempatan untuk Om dan Tante. Berubahlah, Om, Tante. Mumpung masih ada waktu, pesan Arjuna. Anakku, Pak Nadimin ingin bicara. Diam, anakmu itu bukan aku, bentak Tante Windy. Bukan tak sedih dan kasihan melihat orang tua Tante Windy, di mana mereka baru saja bertemu, tapi harus dalam keadaan seperti ini. Kalau aku cabut tuntutan tak mungkin. Orang jahat tak boleh berkeliaran. Ini memang pantas mereka dapatkan. Tante harus sadar. Dan sekarang setidaknya Tante bisa ketemu sama ayah kandung Tante sebelum Tante masuk ke rumah tahanan yang sesungguhnya. Ini ayah Tante. Aku menoleh Pak Nadimin yang sesekali menyibak air matanya karena sejak tadi menangis. Nak, maafkan Bapak, Nak. Pak Nadimin hendak meraba Tante Windy. Tapi Tante Windy malah mengenyahkan lengan pria tua itu. Terharu sekali saat seorang ayah meminta maaf pada anaknya. Sangat menyentuh sekali. Tapi sang anak sama sekali tak ada rasa iba sedikit pun. Jangan sentuh. Kamu hanya orang asing aneh, miskin. Kamu bukan bapak saya, bentak Tante Windy. Non, ini benar-benar bapak Non Windy. Si Mbok tak bohong. Kalian bisa tes DNA. Si Mbok mengibah. Ia pun mengusulkan untuk tes DNA. Saya tidak mau tes DNA atau apapun. Saya tidak mau jadi anak kamu. Dengan nanar Tante Windy menunjuk bapak kandungnya sendiri. Benar-benar keterlaluan. Hei kamu orang tua. Tante Windy menunjuk bapaknya kembali. Kamu yang sudah membuangku. Jadi aku tak akan sudi mengakuimu sebagai bapakku. Itu salah kamu. Astagfirullah. Pasti kalimat itu terdengar sangat menyakitkan di hati Pak Nadimin. Kulihat beliau menangis tanpa suara sedikit pun. Sesenggukan pula wajahnya yang sudah keriput itu kini berlinangan air mata lagi. Makin menghujan tiada henti. Jaga bicara Non Windy, Non. Mereka bukan tanpa alasan menitipkan Non. Tapi mereka ingin Non hidup lebih baik. Mereka itu orang susah sekali dulu. Jangan begitu, Non. Si Mbok juga ikut menangis. Kami yang melihat pun amat terbawa suasana. Tante Sandra pun seperti sudah meneteskan air matanya sejak tadi. Maaf, tahanan akan segera kami bawa. Waktu kalian bicara sudah selesai. Pihak kepolisian akan segera membawa Tante Windy dan Om Idris. Kami tak mau dibawa Pak Polisi. Kami tidak mau. Om Idris menolak dengan tegas.
Kalau Anda terus menolak dan mempersulit, kemungkinan hukuman kalian berdua akan makin berat. Ayo ikut. Polisi membawa keduanya dengan paksa. Tante Windy dan Om Idris masih terus memberontak. Tapi apa daya, mereka memang harus menjalani hukuman. Maafkan saya ya Pak. Ferry mengelus Pak Nadimin sambil meminta maaf. Anakku. Pak Nadimin memanggil Tante Windy. Suaranya sudah serak. Kami tak bisa bantu pertemukan mereka dalam waktu yang lama. Tapi setidaknya Tante Windy dan Bapak sudah bertemu lebih dulu. Dan dari kalimat Tante Windy tadi yang membentak Pak Nadimin, itu artinya ia sudah percaya dan mengakui. Hanya ego dan amarahnya belum juga lenyap. Ia masih dendam dan marah karena sengaja dibuang. Meskipun alasannya sudah dijelaskan, tapi anak belum bisa menerima orang tuanya. Ini gara-gara kamu. Kamu juga Ningsi. Dan kamu Pak Susilo. Kalian sudah bersama-sama mendukungku masuk ke penjara. Dasar kalian orang jahat. Sudah dibawa pergi pun Tante Windy dan Om Idris masih belum memperlihatkan itikat baik. Dia benar-benar tak peduli dengan keluarga yang telah melahirkan dirinya. Jangan benci bapak sama ibumu, nak. Bapak akan doakan semoga kamu di dalam sana baik-baik saja. Semoga kamu bisa berubah menjadi lebih baik, nak. Pak Nadimin mendoakan anaknya. Diam kamu, Tante Windy berteriak. Tapi bola matanya berkaca-kaca. Apa dia memang sudah mengakui, namun belum bisa menerima? Ayo naik. Tante Windy dan Om Idris sudah naik ke dalam sebuah mobil khusus pembawa narapidana. Mereka masih belum juga merubah ekspresi wajah. Masih amat marah dan murka. Mobil melaju. Anakku, Windy. Pak Nadimin mengejar mobil tahanan itu. Membuat kami yang melihat tak bisa menahan air mata haru. Kasihan dia. Sudah, Min, sudah. Semoga kelak kamu bisa berkumpul dan anakmu bisa menerimamu. Simbok kejar Pak Nadimin yang kini sudah terjatuh di aspal. Dia menangis memanggil-manggil Tante Windy. Suara khasnya membuat kami yang melihat amat kasihan. Sayang sekali Pak Nadimin tak dapatkan perilaku baik dari anaknya. Tante Sandra, Arjuna dan Putri sudah pulang lebih dulu. Aku, Ferry dan Simbo akan mengantar Pak Nadimin. Juga Simbo sebelum pulang kembali ke rumah, ia ingin menemui istri Pak Nadimin. Kini kami sudah masuk mobil. Pak Susilo sudah pulang pula bersama sopirnya. Baru saja ia pamit, dan kami sangat berterima kasih. Kenapa ini terjadi, Ningsi? Anakku kenapa menjadi penjahat? Pak Nadimin dengan raut wajah yang sama seperti tadi tak henti-hentinya meratapi nasib anaknya. Maafkan kami ya, Pak. Anak Bapak harus menjalani proses hukum. Semoga saja dengan seperti ini anak Bapak bisa segera bertaubat dan kelak ia menemui Bapak. Ferry menjelaskan. Aku mengenyahkan nafas pelan. Aku sudah tak pernah bertemu dengan anakmu sejak kepergian juragan. Tahu-tahu Non Aurel sama si Aden datang ke kampung dan ceritanya panjang. Aku tak tahu kalau akan bertemu denganmu di sini, Min. Non Aurel tak kasih tahu. Si Mbok coba menjelaskan. Mereka berdua duduk di belakang. Dari penglihatan, sepertinya usia si Mbok lebih tua dari Pak Nadimin. Tapi mereka saling sapa dengan sebutan nama. Itu artinya mereka seusia. Lalu anak bungsumu di mana? Tanya si Mbok lagi. Pak Nadimin malah diam. Ia hanya menggelengkan kepala saja. Ada air mata haru juga yang jatuh. Tak tahu. Anakku pergi. Dia meninggalkan kami karena hidup susah. Dia pergi mengadu nasib. Ya Gusti, kemana dia? Keluar negeri? Tanya si Mbok. Tidak, dia masih di negeri ini. Tapi sudah beberapa tahun ini kamu tidak bertemu. Entah kemana dia. Aku hanya hidup berdua dengan istri. Apalagi Samsia juga sakit-sakitan. Apa yang dijelaskan Pak Nadimin membuat air mataku kembali berderai. Sekejap ku toleh Ferry dengan menetralisir rasa sedih ini. Ia juga menolehku dengan senyuman, dengan satu kedipan mata yang amat pelan.
Kalau jadi wanita, dia juga pasti ingin menangis. Ya Gusti, yang sabar yo Min. Aku pikir kita tak akan bisa lagi berjumpa. Malah kupikir mungkin kamu sudah sukses. Kamu tak kembali ke kampung halaman. Simbok menuangkan kalimat keibaannya. Kalau pulang kampung, kami tak ada uang banyak. Di kampung juga rumahku sudah tak ada. Kamu tahu kan, kami hanya sebatang kara. Tak punya harta peninggalan orang tua juga. Pak Nadimin makin menangis. Aku sangat tahu perasaannya. Mendengar obrolan mereka, beberapa kali nafas ini terus kuatur. Jiwa melankolisku tak tahan mendengar semuanya. Bersambung.